Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul investasi. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani, NPM saya 1918723015. Perkenalkan, nama saya Ardino Moldivani, NPM 191872030855. Perkenalkan, nama saya Anggia Violina, nomor NPM 191872030337. Saya Erika Kristanti, nomor NPM 191872203068. Pengertian investasi. Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keluarga dan ekonomi. To use money makes more money out of something that expect to increase in value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Tujuan investasi. Kamarudin Ahmad mengemukakan 3 alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih banyak di masa mendatang. Kedua, mengurangi tekanan inflasi. Ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Selain itu, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tahapan pengembalian keputusan investasi. Menurut Sharpe tahun 1995, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi. Antara lain, 1. Menentukan kebijakan investasi. Pada tahap ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan kekayaannya yang dapat diinvestasikan dikarenakan ada hubungan positif antara resiko dan return. Maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko. 2. Analisis sekuritas. Pada tahap ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuannya melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasikan sekuritas yang salah harga, mispriced. Pembentukan portofolio. Pada tahap ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas penentuan waktu dan diversifikasi perlu menjadi faktor perhatian investor. Dalam investasi, investor sering melakukan diversifikasi dengan mengombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi mereka. Dengan kata lain, investor membentuk portofolio. Selektivitas juga disebut sebagai microforecasting, memfokuskan pada peramalan pergerakan harga setiap sekuritas. Penentuan waktu juga disebut macroforecasting, yang memfokuskan pada peramalan pergerakan harga saham. Biasa relatif terhadap sekuritas pendapatan, misal obligasi perusahaan, sedangkan diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga meminimalkan resiko dengan perhatian batasan tertentu. 4. Melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini berkenaan dengan penggulangan secara periodik dan 3 langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin merubah tujuan investasinya.
yaitu membentuk portofolio yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang resiko atau return itu sendiri. Evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga resiko yang dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan resiko, juga standar yang relevan. Jenis-jenis investasi. 1. Investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, real asset merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan. Kedua, financial asset, yaitu berupa dokumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang, seperti deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan sebagainya. Financial asset juga diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, opsi, dan sebagainya. 2. Investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi 2, yaitu pertama, investasi autonomous atau berdiri sendiri, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. Kedua, investasi induced atau mempengaruhi menyebabkan, yakni investasi yang mempengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitori atau penghasilan yang didapat selain dari bekerja, yaitu bunga tabungan dan sebagainya. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi 2 macam. Pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam negeri atau PMDN, investor dari dalam negeri. Kedua, investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari investor asing. 4. Investasi berdasarkan bentuk. Investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi model ini dibagi menjadi 2, bentuk, yaitu pertama, investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Kedua, investasi tidak langsung yang disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, beserta turunannya. Dan yang kelima, terakhir, investasi berdasarkan waktu. Investasi berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu investasi berdasarkan jangka pendek dan investasi berdasarkan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya setahun atau 2 tahun. Contohnya tabungan di bank, deposito, instrumen pasar uang, dan lain-lain.
Sedangkan investasi jangka panjang adalah penanaman atau penyertaan sebagian kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktu 5 tahun dan seterusnya. Contohnya saham, reksadana, obligasi, emas batangan, properti, barang koleksi, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atau disebut dengan expected rate of return. Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi internal perusahaan ini maksudnya faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dan yang kedua ada kondisi eksternal perusahaan. Itu maksudnya kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Selanjutnya ada biaya investasi. Biaya perolehan suatu investasi itu mencangkup biaya perolehan lain di samping harga beli seperti komisi broker, jasa bank, dan pemungutan oleh bursa efek. Yang paling menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga dan pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat berinvestasi semakin menurun. Selanjutnya, marginal efficiency of capital atau disebut dengan MAC, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment atau disebut dengan MEI. Marginal efficiency of capital, tingkat bunga yang dimaksud efficiency of capital atau efisiensi modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang dan modal. Marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment itu sama halnya dengan kurva permintaan akan investasi. Kurva MAC secara nasional dapat diturunkan dengan menjumlahkan secara horizontal kurva-kurva MAC dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian. Tetapi ada beberapa ekonomi yang tidak sependapat dengan cara penurunan kurva MAC. Padahal jika permintaan barang akan modal secara nasional meningkat, logikanya tingkat bunga akan naik. Akibatnya, kenaikan permintaan akan investasi tidak sebesar kurva MAC. Kurva yang lebih relevan adalah kurva yang marginal efficiency of investment atau disebut dengan MEI. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.